Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hidayat dari Prodi PBSI STKIP PGRI Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, terkait proposal bahasa Indonesia untuk memenuhi persyaratan SP dari mata kuliah minat bahasa. Judul dari proposal bahasa saya yaitu pengaruh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia siswa SMP. Di bab pertama yaitu ada latar belakang, yang mana di era globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran bahasa. Kemampuan berbahasa tidak lagi terbatas pada penguasaan bahasa ibu, melainkan juga mencakup eh, penguasaan bahasa asing sebagai alat komunikasi global. Di Indonesia, pembelajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, telah menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Siswa sekolah menengah pertama atau SMP berada pada masa perkembangan kognitif yang kritis, di mana kemampuan berbahasa mereka sedang mengalami pematangan. Pada usia ini, siswa tidak hanya mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia mereka sebagai bahasa nasional yang dimilikinya sejak lahir, tetapi juga mulai terpapar secara intensif dengan bahasa asing melalui mata pelajaran wajib yang mereka temui di sekolah. Fenomena ini menciptakan kondisi pembelajaran multilingualisme yang kompleks dan menarik untuk dikaji. Pembelajaran bahasa asing di tingkat SMP memiliki karakteristik yang unik. Siswa pada jenjang ini memiliki fondasi bahasa ibu yang relatif kuat, namun masih dalam tahap pengembangan kemampuan berbahasa yang lebih kompleks. Itu sedikit pemaparan dari latar belakang saya yang mendasari saya mengambil judul dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk mengkaji secara dalam bagaimana pembelajaran bahasa asing itu bisa mempengaruhi terhadap kemampuan berbahasa Indonesia bagi anak SMP atau siswa SMP begitu. Sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa di tingkat menengah pertama. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah, yang mana rumusan masalah yang pertama dalam proposal saya ini yaitu bagaimana pengaruh intensitas paparan bahasa terhadap kemampuan berbahasa Indonesia siswa SMP. Yang kedua, aspek kemampuan berbahasa Indonesia apa saja yang paling terpengaruh oleh bahasa asing pada siswa SMP. Terus rumusan masalah yang terakhir yaitu faktor apa saja yang memodernisasi pengaruh bahasa asing terhadap kemampuan bahasa Indonesia bagi siswa SMP. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis pengaruh intensitas paparan bahasa asing terhadap kemampuan berbahasa Indonesia siswa SMP. Yang kedua yaitu mengidentifikasi aspek apa saja yang mempengaruhi kemampuan bahasa Indonesia oleh pengaruh bahasa asing. Yang ketiga, mengkaji faktor-faktor apa saja yang memodernisasi pengaruh bahasa asing terhadap kemampuan berbahasa Indonesia bagi siswa SMP. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu untuk memperkaya kajian sosiolinguistik tentang kontak bahasa dan pengaruhnya terhadap perkembangan bahasa pada remaja, khususnya pada siswa SMP. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis di sini memberikan masukan bagi guru bahasa Indonesia dalam mengembangkan strategi dalam memberikan materi atau pembelajaran kepada siswa agar lebih efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka.
atau landasan teori. Yang pertama, perkembangan bahasa pada remaja. Masa remaja merupakan periode penting dalam perkembangan bahasa. Pada tahap ini, kemampuan berbahasa seseorang mengalami pematangan baik dari segi kosakata struktur maupun penggunaannya dalam konteks sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Owens 2011, menurut teori perkembangan kognitif Piaget, remaja pada tahap operasional formal memiliki kemampuan berpikir yang abstrak yang berkembang pesat, yang juga berpengaruh pada perkembangan bahasa mereka. Yang kedua, yaitu ada kontak bahasa dan bilingualisme. Kontak bahasa terjadi ketika dua bahasa atau lebih digunakan dalam komunitas yang sama. Seperti yang diungkapkan oleh Weinreich, kontak bahasa dapat menghasilkan berbagai fenomena linguistik seperti interferensi, alih kode, campur kode, dan peminjaman. Yang ketiga, interferensi bahasa. Interferensi bahasa adalah penyimpangan bahasa yang dalam ujian atau dalam ujaran bilingual sebagai akibat dari pengenalan mereka terhadap lebih dari satu bahasa. Contohnya dari bahasa Indonesia ke bahasa asing. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian tentang pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia juga pernah dilakukan oleh Nababan pada tahun 2011 tentang pengaruh bahasa Inggris terhadap kemahiran berbahasa Indonesia mahasiswa. Dalam penelitian ini, peneliti atau Nababan menunjukkan adanya korelasi positif antara penguasaan bahasa Inggris dengan kemampuan menulis akademik dalam bahasa Indonesia. Terus yang penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh Suryadi pada tahun 2020 yang berjudul Perkembangan Keterampilan Berbahasa Indonesia Siswa SMP di era digital. Terus lanjut ke bab 3, itu ada metode penelitian. Yang mana pendekatan penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang untuk memahami keadaan yang mendasar terhadap realitas sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan pengaruh bahasa asing terhadap kemampuan berbahasa Indonesia bagi siswa SMP. Yang kedua, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang akan mendeskripsikan pengaruh bahasa asing terhadap kemampuan berbahasa Indonesia bagi siswa SMP. Selanjutnya itu ada lokasi penelitian, yang mana lokasi penelitian yang dilakukan itu terhadap siswa SMP yang dilakukan di sekolah menengah pertama. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Satu yaitu penyebaran kuesioner dan pelaksanaan tes untuk mengumpulkan data akumulatif. Yang kedua, wawancara mendalam dengan siswa, baik guru atau orang tua. Yang ketiga, observasi pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan oleh peneliti di dalam kelas secara langsung. Yang keempat, itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama di sini adalah analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang dilakukan untuk menggambarkan karakteristik sampel dan distributor skor variabel. Yang kedua, analisis korelasi dan regresi untuk menguji hubungan antara intensitas paparan bahasa asing dengan kemampuan berbahasa Indonesia. Selanjutnya, analisis data kualitatif, yaitu satu, reduksi data dari hasil wawancara dan observasi. Yang kedua, penyajian data dalam bentuk deskripsi, kutipan, maupun matriks.
Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mungkin cukup sampai di sini presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.